Kita lanjutkan kunci kerukunan yang kedua, yaitu musawah. Pengertian. Adapun pengertian musawah secara bahasa artinya adalah persamaan atau keseimbangan. Secara istilah, musawah dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang memandang dirinya sama atau sejajar dengan orang lain. Dalil tentang musawah atau persamaan derajat pada surat An-Nisa ayat 58, Allah menjelaskan atau memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanat, tidak memilah-milih ya. Berikut dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl Innallaha ni'ma ya'idukum bih Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah beri pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dari Abi al-Yaman al-Azhari menceritakan dari al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Ya, ini adalah persamaan derajat dari sisi nasab ya. Kalau tadi dari surat An-Nisa tadi itu tentang hukum, penerapan hukum, dan kalau yang ini adalah tentang nasab, bahwa kita ini semua adalah keturunan Nabi Adam ya, mau hitam mau putih, semua adalah keturunan Nabi Adam dan sama derajatnya, sama keturunannya sama. Walaupun mungkin ada yang keturunan darah biru ya, keturunan ningrat atau keturunan raja, keturunan nabi, itu tetap di hadapan Allah derajatnya sama dalam hal nasab. Namun kalau masalah ketakwaan itu tergantung masing-masing pribadi, derajat ketakwaan berbeda ya. Kalau derajat nasab semuanya sama ya, sama-sama anak keturunan Nabi Adam ya, anak cucunya Nabi Adam. Prinsip musawah dalam Islam. Yang pertama, persamaan dalam proses peradilan. Ini pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang memprotes atau mengkritik Khalifah Umar bin Khattab dalam mengadakan proses peradilan. Khalifah Umar bin Khattab memanggil nama Ali bin Abi Thalib dengan sebutan gelarnya yaitu Abu Hasan, sedangkan kepada orang Yahudi Khalifah Umar memanggil dengan namanya. Lalu Ali bin Abi Thalib menegur agar disamakan dalam pemanggilan nama, karena memang dalam Islam semua harus adil di mata hukum atau di dalam segala aspek kehidupan harus adil, maka perlu adanya musawah, karena musawah adalah buah dari keadilan ya. Yang kedua adalah setiap manusia sama derajatnya, maksudnya tanggung jawab yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di bumi. Ya, apa tanggung jawab khalifah di bumi?
selain melestarikan bumi ini agar tidak rusak, ya kita diperintahkan untuk memimpin bumi, memberikan kemaslahatan untuk makhluk yang ada di bumi, juga melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga adalah persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama. Laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan ya. Kesamaan berupa kewajiban agama. Apa saja kewajiban agama? Banyak sekali ya. Salah satunya itu sholat. Semua laki-laki maupun perempuan wajib sholat, tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang keempat adalah persamaan sosial politik di masyarakat. Persamaan sosial ini bisa berupa status ya, status seorang itu sama di hadapan Allah. Dia mau kaya, mau miskin, mau artis atau orang awam itu sama. Kemudian politik ya, dalam Islam dibolehkan berpolitik walaupun dia bukan keturunan pemimpin. Jika dia memiliki kemampuan untuk memimpin, maka diperbolehkan, karena Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan memberikan jabatan bukan hanya kepada keturunan bangsawan, beliau juga memberikan jabatan kepada orang yang tidak keturunan bangsawan. Yang keenam yaitu, yang kelima ya, maksudnya persamaan manusia di depan hukum. Ya, di depan hukum manusia sama derajatnya, tidak ada perbedaan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan saat itu ada seorang wanita yang mencuri keturunan bangsawan. Beliau menolak ajuan dari sahabat untuk mengurangi hukuman terhadap wanita bangsawan tersebut. Bahkan bersabda, jika Fatimah putriku mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan dalam hukum dalam Islam. Yang terakhir adalah persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta. Pembayaran hak harta di sini adalah zakat, diat, denda. Dalam Islam itu ada namanya diat. Diat itu kalau melakukan pembunuhan bayar diat. Terus denda kalau melakukan kesalahan, sanksi hukum ya. Sedangkan zakat kita sudah tahu, kita pahami, semua mendapatkan kewajiban membayar zakat ya, laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, anak kecil, terutama zakat fitrah. Adapun cara membiasakan diri berperilaku musawah, kita bisa melakukan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama, tidak sombong dan membangga-banggakan diri. Yang kedua, selalu menghargai karya yang dihasilkan orang lain. Kemudian yang ketiga, senantiasa menghargai kedudukan dan profesi orang lain. Dan yang keempat, selalu bersedia menerima saran dan kritikan orang lain. Yang kelima, tidak merasa paling benar dalam melihat suatu persoalan. Kemudian yang ketujuh, menyadari kekurangan diri dan menerima kekurangan orang lain. Yang kedelapan, selalu fleksibel dan memposisikan diri setara dengan orang lain. Yang terakhir, senantiasa berbagi nasihat dan manfaat kepada sesamanya. Semoga cara membiasakan diri berperilaku musawah ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah sikap musawah dan menjadikan kehidupan kita harmonis, damai, sejahtera, dan tentram.